Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yola Margareta Wangko. Pada video kali ini kita belajar tentang menu apa saja yang ada di dalam Visual Studio Community 2013 dan bagaimana cara menggunakannya. Dan pada video sebelumnya kita kan sudah belajar tentang cara mendownload dan menginstal Visual Studio. Nah, di sini ada menu bar, ada Solution Explorer, ada Properties untuk propertinya, ada Output untuk menampilkan hasilnya, hasil codingan, ada Error List untuk menampilkan error, ada Toolbox. Di sini biasanya banyak toolsnya yang digunakan, teman-teman bisa pilih, dan ada Server Explorer. Nah, di sini pertama kita coba membuat file baru dengan cara klik file, lalu new, lalu project. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti nama filenya sesuai keinginan teman-teman dan juga location-nya bisa diubah, lalu klik OK. Kebetulan di sini saya sudah membuat sebuah file, tinggal kita open. Ini praktikum 1. Nah, ini coba kita hapus. Nah, inilah tampilan form dari file praktikum 1. Lalu kita buka toolbox. Sini kita cari label. Nah, lalu label ini kita tarik ke arah font. Nah, seperti ini label. Nih, teksnya label 1 ya. Di sini teman-teman juga bisa ubahnya menjadi penamaan atau apa seperti itu, tinggal di enter. Nah, teksnya ini bisa kita ubah, dan yang penting itu kita ubah name-nya. Di sini name-nya kita ubah menjadi LBL text. Nah, kita enter. Ya, lalu cara untuk mengcodingnya, kita klik pada formnya, klik 2 kali. Nah, inilah codingan yang tersedia. Nah, teman-teman tinggal masukkan yang ini, karena yang di atas ini biasanya sudah tersedia terlebih dahulu. Ini coba kita kasih petik 1. Untuk merunnya bisa klik start di sini atau tekan F5. Nah, ini outputnya belajar pemrograman Visual Basic. Di sini ada me.lbltext.text. Di sini formnya LBL text ini nama name-nya tadi, dan ini outputnya. Kita juga bisa mengubah nama formnya dengan cara ini, tanda petiknya kita hilangkan. Nah, me ini sebagai form dan teks ini sebagai teksnya, kita ubah menjadi praktikum 1. Nah, dapat kita lihat bahwa formnya sudah berubah. Yang tadi nama formnya form 1 dan sekarang menjadi praktikum 1 dengan codingan ini. Seperti itu. Coba kita bandingkan. Nah, ini ya. Labelnya sudah berubah, nama dan form. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada percobaan kedua. Kita buat file baru dengan cara klik file, new, lalu project. Ganti namanya sesuai keinginan teman-teman dan atur location-nya, seperti yang sudah saya ajarkan pada percobaan 1. Dan di sini saya sudah membuat file percobaan kedua dengan nama praktikum 2. Nah, di sini kita ketik from
1.vb, kita klik. Nah, ini isi dari form 1 pada file praktikum 2. Bagaimana cara membuatnya? Lalu kita coba delete dulu. Kita coba. Nah, di sini kita pertama buka toolbox, lalu klik label. Nah, lalu kita tarik ke arah formnya. Dalam label ini kita ubah teksnya menjadi checkbox dan radio button. Lalu klik enter. Nah, kita ubah ukurannya menjadi 16. Nih, kita coba besarkan formnya dulu. Nah, checkbox dan radio button. Teksnya ini, lalu kita ubah name-nya menjadi LBL font. Nah, seperti ini. Kita ubah name-nya, lalu klik enter. Nah, lalu buka toolbox lagi, kita cari group box. Kita tarik ke formnya. Kita bisa mengkopinya seperti ini. Nah, pada group box 1 ini teksnya nih kita ubah menjadi efek, lalu enter. Dan pada group box 2 teksnya kita ubah menjadi font style, lalu klik enter. Nah, kita buka toolbox lagi, kita cari checkbox. Nah, ini kita juga bisa mengkopinya. Nih, pada checkbox 1 kita ubah namanya menjadi teksnya. Maksud saya, kita ubah teksnya menjadi strikeout. Dan pada checkbox 2 teksnya kita ubah menjadi underline. Nah, lalu kita buka toolbox lagi. Kita cari radio button. Nah, di sini kita juga bisa mengkopinya. Ini seperti ini. Kita besarkan group boxnya. Nah, kita rapikan. Nah, pada radio button 1 teksnya kita ubah menjadi regular. Pada radio button 2 menjadi italic. Radio button 3 kita ubah menjadi bold. Dan pada radio button 4 kita ubah menjadi bold italic. Nah, seperti ini tampilan form desainnya. Untuk codingnya kita bisa klik formnya banyak 2 kali. Nah, di sini saya sudah buat codingannya dengan cara pada teks strikeout kita klik 2 kali. Nah, di sini strikeout itu pada checkbox 1. Nah, pada checkbox 1 seperti ini codingannya. Ini checkbox 1, ini checkbox 2. Seperti ini.
pada radio button 1 ini codingannya seperti ini. Pada radio button 2 seperti ini. Radio button 3 dan radio button 4 seperti ini. Kita cuma klik di sini 2 kali, lalu masukkan codingannya seperti ini. Lalu kita run. Nah, di sini kalau pada from coding dia bisa begini. Nah, strikeout, underline, italic. Nah, inilah perbedaannya. Tapi kalau di from design dia tidak bisa, hanya desain saja. Dan seperti itulah. Oke, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.